Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Widya Stuti dengan NIM 123450094, salah satu perwakilan dari kelompok 1 Data Warehouse, Fakultas Sains. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis requirement analysis. Jadi untuk bisnis requirement analysis ini kita memiliki tujuan tentunya di awal, yakni tujuan dari pembangunan data mart itu sendiri. Jadi tujuan dari pembangunan data mart untuk Fakultas Sains ini adalah untuk menyediakan platform analitik yang terstruktur serta terpusat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Jadi nanti pembangunan data mart ini juga bertujuan untuk sistem operasional untuk pengambilan keputusan berbasis data bagi seluruh stakeholder yang ada di lingkungan Fakultas Sains. Untuk stakeholder yang ada, yang pertama itu ada dekan dan wakil dekan, yang kedua ada kepala program studi atau kaprodi, selanjutnya ada staf tata usaha, yang ketiga, yang keempat ada koordinator penjaminan mutu, yang terakhir ada tim akreditasi. Selanjutnya untuk analisis proses bisnis, di sini kita ada dua proses bisnis utama, yakni pengelolaan akademik dan perkuliahan dan penelitian dan publikasi dosen. Untuk pengelolaan akademik dan perkuliahan ini, KPI yang digunakan ada rata-rata IPK per semester atau fakultas, dan juga tingkat keberhasilan dari mata kuliah. Untuk penelitian dan publikasi dosen, ini untuk KPI yang kita pakai ada jumlah penelitian aktif dan juga publikasi dosen per tahunnya, serta kualitas dari publikasi tersebut. Selanjutnya ada diagram seperti ini. Jadi secara keseluruhan diagram ini tuh menerapkan arsitektur multi-fact relationship atau galaxy star schema, di mana dua proses bisnis yang berbeda, yakni fakta akademik dan juga fakta publikasi disatukan melalui dimensi penghubung utama, seperti dimensi dosen. Nah, keunggulan desain ini diperkuat oleh penerapan SCD tipe 2, yakni pada tabel dim dosen dan dim mahasiswa, yang secara teknisnya diidentifikasi melalui kolom start date, end date, dan is current, di mana mekanisme ini memastikan bahwa setiap perubahan atribut krusial, contohnya seperti jabatan fungsional dosen maupun perubahan status mahasiswa, akan tersimpan sebagai riwayat versi terbaru tanpa menimpa data sebelumnya. Dengan demikian, nantinya setiap transaksi yang masuk ke dalam tabel fakta itu akan secara otomatis terkunci ke versi data dimensi yang valid pada saat kejadian itu berlangsung, sehingga nantinya akan menjamin konsistensi dan juga akurasi laporan historis tanpa adanya distorsi oleh perubahan data yang terjadi di masa kini. Perkenalkan, nama saya Fania Claresta dengan NIM 123450029. Di sini saya akan menjelaskan tentang ETL arsitektur yang kelompok kami terapkan dalam tugas besar pada mata kuliah Data Warehouse. Arsitektur kami dimulai dengan pendekatan hybrid, di mana untuk data dimensi kami mengekstrak dari file fisik yaitu dalam bentuk CSV. Untuk data fakta, kami mengekstrak logika bisnis menggunakan SQL Generator. Nah, kemudian kedua sumber data tersebut diekstrak dan dimuat ke dalam staging area di SQL Server. Disinilah data mentah dikumpulkan dan divalidasi integritasnya. Inti dari proses ETL kami ada di sini. Kami menggunakan store prosedur sebagai mesin transformasi. Di dalam prosedur ini terjadi integrasi data, cleansing, dan penerapan logika slowly changing dimension type 2. Hasil akhirnya disimpan di skema DBO. Kemudian data yang sudah bersih dan terstruktur kami import ke Power BI untuk pelaporan dan analisis. Kemudian pertama saya akan validasi dulu bahwa data di staging area sudah masuk dan siap diproses. Di sini saya akan melakukan staging untuk tabel dimensi dan fakta yang akan digunakan. Nah,
Berdasarkan output yang bisa kita lihat bahwasannya eh, setiap staging sudah menampilkan total baris dari masing-masing tabel. Untuk tabel fakta, akademik, dan publikasi, di sini kami melakukan generator SQL sebanyak 10.000 baris. Ini outputnya. Oke, setelah kita memvalidasi bahwa data yang kami import dari CSV dan kami ekstrak melalui SQL Generator sudah berhasil dimasukkan ke dalam staging area, di mana staging area ini adalah tempat data untuk dibersihkan sebelum ditransformasi dan di load ke si DBO-nya. Nah, kita menggunakan store prosedur untuk transform dan load-nya. Di sini juga saya akan menampilkan apakah data dari staging saya yang sudah saya lakukan melalui prosedur dengan join dengan query mengambil data dari staging lalu melakukan transform dan load ke DBO di masing-masing dan fakta masing-masing sudah tersedia, maka saya akan melakukan pengecekan. Kemudian saya akan, karena saya sudah memastikan bahwasannya setiap tabel data yang sudah saya ekstrak dari CSV dan juga saya melakukan SQL generator sudah tersedia di DBO, maka saya akan lanjut untuk update uh, SCD tipe 2. Kita hapus dulu ya. Di sini saya akan mau mengubah eh, nama dosennya Hendra Pratama. Kita akan mengubah. Nah, ketika kita mengubah, sebelumnya Bapak Hendra Pratama ini dengan ID dosennya 21, dia sebagai proses lektor ya. Dan di tanggal 28 bulan 12 2025 pada pukul 17:04 saya melakukan perubahan yang dimana berarti saya menutup histori lama dan untuk nama Bapak dosen Pak Hendra Pratama ini yang sebelumnya dia sebagai proses lektor, saya ubah dia menjadi lektor. Nah, di mana handling SCD tipe 2 kami ini eh, tidak, maksud tujuan dari SCD tipe 2 kami ini adalah tidak hilangkan data lama atau menimpa baris lama ketika ada perubahan. Maka itu kami terapkan slowly changing dimension tipe 2 ini pada dimensi dosen dan juga dimensi mahasiswa. Mengapa kami melakukan itu? Karena jika bila mahasiswa tersebut pindah prodi atau yang sebelumnya dia cuti kembali aktif, maka data yang lama itu masih terjaga utuh. Begitupun dengan dimensi dosen. Apabila ada dosen yang eh, naik jabatan, data lama dia sebelum dia jabatan itu masih tersimpan. Nah, itulah mengapa kami melakukan slowly changing dimension type 2 untuk dimensi mahasiswa dan dimensi dosen. Nah, di sini dia akan melakukan lagi ya untuk surrogate key-nya jadi 253 di mana dia sekarang sudah menjadi lektor, statusnya sudah aktif dan kapan mulainya? Jadi efektif D-nya itu dari saya saat mengeksekusi query tersebut. Nah, di tanggal yang sama juga ya, saat saya mengakhiri dia sebagai proses lektor, kemudian memulai lagi dengan lektor. Nah, untuk selesainya kita nul. Kenapa? Karena kita nggak tahu sampai kapan si data Bapak Hendra Pratama ini sebagai lektor itu akan aktif. Kemudian, setelah tadi kita sudah berhasil melakukan upload SCD tipe 2, maka kita harus melakukan data quality check untuk melihat apakah ada yang tidak match setelah kita melakukan pembaharuan sebelumnya. Saya menggunakan script sebelumnya yang sudah saya lakukan.
kita execute. Nah, dapat dilihat bahwa metriknya untuk completeness-nya, integritasnya, di akurasinya juga dan konsistensi dari fakta akademik dan juga integritas dari fakta publikasi juga tidak ada yang error dan statusnya pas semua. Kemudian untuk jumlah duplikat juga tidak ada. Kemudian untuk staging baik untuk dari source kemudian di warehouse-nya juga tetap sama-sama 10.000 baris. Nah, ini untuk fakta akademik, fakta publikasinya juga sama-sama 10.000. Nah, ini saya cek di hari ini tanggal 8 bulan 12 tahun 2025 di mana total matriks yang saya cek ada 9, kemudian yang berstatus pas ceknya juga ada 9 dan tidak ada yang gagal dalam pengecekan, maka eh, kesehatan dari data saya setelah melakukan pengupdatean juga 100%. Kemudian, selain keamanan akses, data warehouse ini juga menerapkan dynamic data masking untuk melindungi privasi mahasiswa, di mana untuk role-nya sebagai DB eksekutif, user loginnya adalah dekan, hak akses utamanya adalah membaca semua tabel, untuk privasi datanya terbuka atau unmasked ya. Kemudian untuk role-nya DB analis, user loginnya sebagai kaprodi. Nah, hak akses utamanya yaitu read all tables dan edit staging. Jadi ini juga untuk privasi datanya terbuka atau dia unmasked. Kemudian kalau orangnya dia sebagai DB viewer, user loginnya sebagai staff, hak akses utamanya hanya read views only. Jadi dia hanya bisa membaca. Nah, untuk data masking seperti yang kami masking itu alamat email sama nomor telepon, dia tidak bisa membaca seperti tersensor. Mungkin saya akan demokan ketika user dengan role staff mencoba melihat data mahasiswa, informasi sensitif seperti email dan nomor HP akan otomatis disensor oleh sistem. Saya pakai script sebelumnya dan sudah saya jalankan. Nah, dia kita select top 5 NIM nama mahasiswa, email predi, nomor HP. Di sini kelihatan ya bahwasannya email pribadi itu tersensor, begitupun nomor HP karena di sini kita sebagai login sebagai staff user gitu. Jadi dia hanya bisa melihat uh, tapi data sensitifnya tersensor. Kemudian kami sebelumnya juga sudah melakukan implementasi audit ya. Di sini saya akan ngecek apakah kode yang saya buat itu berjalan. Nah, untuk akuntabilitas data, sistem dilengkapi dengan audit trail. Setiap perubahan data di tabel fakta sekecil apapun akan otomatis dicatat oleh sistem beserta siapa pelakunya dan kapan kejadiannya. Jadi di sini saya akan uh, melakukan update pura-pura ya supaya trigger. Saya skip. Nah, maka ini sebenarnya saya sudah melakukan pengecekan juga ya di sebelumnya dan di kejadian sekarang di tanggal 8 bulan 12 tahun 2025 saya melakukan update pura-pura. Nah, maka dia terekam gitu. Selanjutnya untuk bagian dashboard yang telah kami buat akan saya lanjutkan. Saya Feby Wulandari dengan NIM 0042 dari kelompok 1. Dashboard sendiri merupakan visualisasi data yang mengumpulkan metrik penting dari berbagai sumber data yang kemudian akan dikumpulkan menjadi satu, menjadi grafik, tabel, ataupun indikator sehingga pengguna dapat melihat pola, tren, atau performa tanpa harus mengolah data mentahnya secara manual. Kemudian akan saya perlihatkan dari dashboard development yang telah kami buat seperti ini. Nah, pada dashboard ini yang merupakan laporan eksekutif performa mahasiswa dan penelitian. Dashboard ini merupakan dashboard yang menyajikan performa dari mahasiswa dan juga penelitian yang dilakukan oleh dosen.
Terdapat 3 indikator di bagian atas, yaitu total mahasiswa aktif sebanyak 108 orang, total dosen sebanyak 250 orang, dan juga total publikasi dosen sebanyak 30.000, yang menunjukkan jumlah mahasiswanya itu relatif kecil, yang artinya program studinya mungkin masih berkembang atau seleksi penerimaannya juga ketat. Kemudian ada di total dosen 250 orang, yang berarti total rasio atau perbandingan mahasiswa dengan dosen itu lumayan terlihat. Artinya kapasitas pembimbingnya itu besar dan potensi kualitas pendidikannya itu kuat karena dosen lebih banyak rasionya daripada si mahasiswa tadi. Kemudian untuk total publikasinya 30.000 itu berarti produktivitas riset dari dosen-dosen itu sangat tinggi dan juga lumayan banyak karena menunjukkan reputasi akademik bahwa institusinya atau fakultas sains sendiri memiliki dosen yang berkembang setiap tahunnya. Kemudian terlihat di grafik sebelah kiri bawah yang merupakan grafik tren penerimaan mahasiswa. Grafik ini tuh akan memperlihatkan dinamika jumlah mahasiswa baru di tiap angkatan, mulai dari angkatan 2020 hingga angkatan 2024, di mana terlihat peningkatan signifikan pada tahun 2022, di mana puncaknya itu 111 mahasiswa masuk. Kemudian penurunan tajam pada tahun 2023, di mana 92 mahasiswa bisa menurun. Faktornya tuh banyak, contohnya tahun 2023 terjadi COVID, bisa jadi karena COVID atau pandemi, peminat dari fakultas sains turun, ataupun kebijakan baru dari fakultas sains. Kemudian di tahun 2024 menjadi 105 mahasiswa yang menunjukkan trennya positif. Secara keseluruhannya terlihat bahwa dari grafik tren penerimaan mahasiswa ini mengalami fluktuasi, namun cenderung stabil dan meningkat kembali. Kemudian terlihat di bagian sebelah kanan atas yaitu jumlah mahasiswa per prodi. Terlihat pada grafik yang berbentuk horizontal ini, jumlah mahasiswanya itu hampir mirip-mirip setiap prodinya, di ambang 55 orang sampai 56 orang. Nah, ini artinya tuh distribusinya tuh nyaris merata untuk setiap program studi, yang menunjukkan kuota seimbang antar prodi itu sama atau seimbang. Terus peminat tiap program itu juga sama atau seimbang, dan tidak ada prodi yang dominan lebih banyak mahasiswanya atau kurang diminati secara signifikan. Terakhir di diagram yang berbentuk donat itu atau sebaran mahasiswa per angkatan. Diagram donat atau pie ini menunjukkan presentasi mahasiswa berdasarkan tahun angkatannya. Terlihat seperti pada angkatan 2022 itu jumlahnya 111 mahasiswa atau 22,2%, yang merupakan angkatan dengan mahasiswa terbanyak, dan sedangkan untuk tahun 2023 merupakan angkatan dengan mahasiswa paling sedikit, yaitu 92 mahasiswa atau 18,3%, yang artinya bagian mahasiswa ini cukup seimbang, tapi angkatan 2022 ini mendominasi dan mencerminkan tahun penerimaan itu paling banyak mahasiswa yang masuk ke Fakultas Sains. Sedangkan angkatan 2023 sebaliknya, yaitu paling sedikit. Jadi analisis keseluruhan pada dashboard bagian ini adalah rasio dosen dan mahasiswa ini sangat baik karena dosen lebih banyak daripada mahasiswa. Kemudian produktivitas risetnya dosen itu sangat tinggi karena menghasilkan 30.000 riset di grafiknya tadi. Total publikasi dosen. Kemudian untuk pengembangannya, fluktuasi penerimaan mahasiswa perlu dianalisis lagi untuk memahami penyebab turunnya angka di 2023 tadi, yaitu 92 mahasiswa. Kemudian jumlah mahasiswa 108 orang itu termasuk kecil dibanding penerimaan total tiap tahun. Hal itu bisa jadi karena ada mahasiswa yang belum ditotal atau diakumulasi atau belum didata seluruh angkatannya, atau juga ada yang drop out atau telah lulus, sehingga kinerja akademiknya
jumlah dosen yang besar dan distribusi mahasiswa yang merata, kualitas layanan akademik ini sudah sangat optimal. Kemudian untuk bagian dashboard laporan kinerja akademik dan evaluasi studi. Di bagian kiri terlihat grafik garis mengenai fluktuasi performa akademik dari tahun 2021 hingga 2024 yang menunjukkan rata-rata indeks semester berbagai program studi di Fakultas Sains dalam kurun waktu 4 tahun. Terlihat bahwa performa tiap prodi itu cenderung fluktuatif. Jadi tidak ada prodi yang konsisten di posisi tertinggi ataupun terendah setiap tahunnya. Terlihat juga dari prodi sains aktuaria memiliki kenaikan yang paling signifikan, dan untuk prodi matematika dan fisika mengalami penurunan di tahun-tahun tertentu. Kemudian untuk di sebelah kanan ada bar mengenai tingkat kelulusan mata kuliah, menampilkan presentasi kelulusan per prodi berdasarkan jumlah mahasiswa yang lulus dan juga yang gagal. Terlihat juga yang memiliki kelulusan paling tinggi yaitu sains aktuaria dengan 61,59%, disusul dengan prodi sains lingkungan kelautan yaitu 60,62%, dan yang terakhir biologi dengan 59,86%. Dan selain itu ada prodi dengan kelulusan yang terendah. Yang pertama adalah matematika dengan 59,27%, disusul dengan prodi kimia 58,97%, dan yang terakhir fisika dengan 58,89%. Mengenai faktor-faktor kelulusan terendah ini bisa jadi karena metode pengajaran dari prodi tersebut, beban mata kuliah ataupun kurikulum dan sebagainya. Terlihat bahwa nilai kelulusan yang berada di 70% untuk semua prodi, yang mengindikasikan bahwa kurikulumnya tuh cenderung menantang atau sulit. Dan kemudian terlihat di grafik di bagian top 10 mata kuliah dengan nilai E terbanyak. Terlihat bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia, Agama, dan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah dengan angka kegagalan tertinggi, seperti Bahasa Indonesia yaitu 128 mahasiswa gagal, Agama 122 mahasiswa gagal, dan Kewarganegaraan 118 mahasiswa gagal. Mata kuliah dasar lainnya seperti Matematika Dasar 2, Fisika Dasar 2, dan Pengantar Komputer juga masuk daftar tertinggi. Terlihat juga bahwa berarti mata kuliah umum seperti Bahasa Indonesia, Agama, dan Kewarganegaraan yang sering dianggap mudah justru memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Alasannya bisa jadi karena menyepelekan, rendahnya motivasi, ataupun metode penilaian dan standar kelulusan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah di bagian filter semester dan tahun yang menunjukkan filter ganjil genap tahun 2021 hingga 2024. Di sini bisa dilihat atau dianalisis mendalam per semester, yaitu apakah tingkat kelulusan pada semester ganjil lebih rendah dibandingkan genap, kemudian apakah nilai E meningkat pada semester dengan jumlah kuliah dasar lebih banyak. Penggunanya juga bisa melihat atau melacak pola tahunan untuk identifikasi tahun dengan performa prodi terbaik, identifikasi tahun dengan peningkatan atau penurunan yang signifikan. Sehingga di dashboard ini menunjukkan beberapa poin penting, yaitu performa akademik mahasiswa yang berfluktuasi, tingkat kelulusan masih rendah yaitu 60%, kemudian banyak mahasiswa yang mendapat nilai E pada MKU dan mata kuliah dasar, dan juga ada peningkatan yang menjanjikan pada tahun 2024. Selanjutnya, pada bagian dashboard kinerja riset dan publikasi ilmiah, terlihat di sebelah kiri atas ada tren pertumbuhan total citasi, yang dimana menunjukkan perkembangan jumlah citasi yang diterima institusi dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Peningkatan di tahun 2021 hingga 2022 menandakan produktivitas riset yang baik. Kemudian terjadi penurunan drastis pada tahun 2023 yang bisa disebabkan oleh berkurangnya publikasi atau perubahan algoritma terindeks seperti Google Scholar.
Kemudian ada top 10 dosen dengan citasi tertinggi. Terlihat di tabel bar chart sebelah kanan, dosen dengan jumlah citasi paling besar atau tinggi. Nomor 1 yaitu Putri Santoso dengan 8,3 ribu jumlah citasi, disusul oleh Nanda Nugroho dengan total 7,7 ribu jumlah citasi, dan dosen yang memiliki jumlah citasi paling sedikit yaitu Farhan Pratama dan Lestari Putra dengan jumlah citasi sebanyak 5,9 ribu citasi. Yang berarti beberapa dosen dengan jumlah citasi sangat banyak, yang berarti kontribusi citasi sangat signifikan. Publikasinya juga bisa menjadi acuan institusi. Selanjutnya ada leaderboard produktivitas dosen yang menunjukkan produktivitas dosen berdasarkan jumlah judul paper, total citasi, dan juga jabatan fungsional si dosen tadi. Yang pertama ada Ahmad Herlambang yang sebagai lektor jabatannya memiliki 47 publikasi dengan 2140 citasi, yang berarti paling produktif secara kombinasi paper dan juga citasi. Disusul oleh Ahmad Hidayat yaitu jabatannya asisten ahli yang memiliki 51 publikasi dan juga 2054 citasi, yang berarti jumlah publikasi terbanyak meskipun jabatannya masih rendah. Selanjutnya ada Ahmad Pernata yang belum memiliki jabatan fungsional, tapi produktivitasnya tinggi, sehingga bisa menjadi target percepatan jabatan fungsional tadi. Sebagai kesimpulan dari demonstrasi misi 2 dan misi 3 yang telah kami lakukan, secara arsitektur, data warehouse kami telah berhasil dibangun menggunakan star schema yang terintegrasi dan juga mampu memisahkan fakta dan dimensi dengan jelas. Secara proses ETL, sistem kami juga terbukti mampu menangani perubahan data historis secara otomatis menggunakan SGD Type 2 dan menjamin kebersihan datanya dengan quality check 100% pass. Ketiga, secara keamanan dan tata kelola, sistem yang kami buat sudah enterprise ready. Kami telah menerapkan role-based access control dan data masking untuk privacy, serta audit trail untuk merekam jejak aktivitas user. Yang terakhir, secara outputnya, dashboard yang telah Anda lihat tadi siap digunakan oleh manajemen Fakultas Sains untuk pemantauan kinerja, juga pengambilan keputusan yang strategis. Sehingga demikian demonstrasi misi 2 dan misi 3 kami. Terima kasih.